komen, like, silahkan subscribe. Robusta, kopi unik lereng Merapi. Sejarah kopi. Pada awalnya, kopi merupakan golongan minuman untuk meningkatkan energi. Sejarah mencatat bahwa kopi sebagai minuman berkhasiat. Kopi ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika kurang lebih 3000 tahun yang lalu atau 1000 sebelum Masehi. Menjadi minuman yang sangat populer. Indonesia memproduksi kopi 4000 ton per tahun. Kopi juga bisa menurunkan risiko penyakit, antara lain penyakit kanker, diabetes, bahkan jantung dan batu empedu. Di masa awal, Arab memonopoli biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Zaman biji kopi diperdagangkan ke Eropa. Mari kita lihat karung ini kopi yang sudah dikeringkan. Tetapi ini langsung dari memetik langsung dijemur. Untuk itu agar mudah mengolahnya perlu trik-trik seperti yang saya lakukan, yaitu memukul biji kopi dengan martil. Ini contoh yang sudah saya pukul dengan martil dengan hati-hati, jangan lompat supaya tidak bertebaran di atas dapur atau tikar. Jadi akan cepat terbuka kulitnya. Kemudian agar kopi bisa cepat mengembang, perlu kita rendam dengan air. Lama perendaman kurang lebih 1 jam atau lebih. Memang di dalam mengolah kopi, apalagi yang sudah berbentuk gaplek atau ya kopi sudah kering ini, perlu penanganan dan trik-trik tadi yang khusus supaya kita bisa mengolahnya dengan baik. Jadi gaplek dari kopi ini kurang lebih sudah ada 1 atau 2 tahunan ya. Lama baru saya olah, karena dengan gaplek akan awet dan sewaktu-waktu kita butuh aja kita mengolahnya untuk konsumsi sendiri. Sebetulnya juga sudah banyak saya punya 3 karung ini. Saya coba untuk membuat lagi karena ingin makan atau minum dari hasil produksi sendiri dan rasanya menjadi ketagihan. Ini proses dari kita merendam sambil kita remas-remas agar cepat menyerap ke dalam biji kopi supaya cepat bisa diolah. Untuk membuat kopi lebih enak perlu perhatian yang khusus. Setelah kita rendam, kita tumbuk dengan alur di lumpang.
Jadi proses biasanya selagi sudah dipetik kita akan giling atau kita tunggu. Jadi karena ini merupakan produk dari kopi yang sudah jadi gaplek, ya perlu penanganan khusus. Dia direndam, kemudian ditunggu kembali agar bisa terpisahkan dari kulit ari dan biji kopinya. Kita tunggu sampai kira-kira ya tidak merusak kopi gitu ya. Kita tunggu dengan lalu diumpang ini. Bisa kita biarkan semalaman atau menunggu panas matahari di keesokan harinya, karena ini membuatnya sore. Mungkin ya bisa supaya cepat kering, ya di paginya saya jemur pakai bakur di sebelah rumah supaya cepat kering. Sehingga bisa cepat kita proses menjadi biji kopi yang benar-benar bersih dari kulitnya. Setelah kita tumbuk, kita keringkan di sinar matahari hingga kering. Perbedaan dari kopi Robusta lereng Merapi ini dibandingkan dengan kopi Arabica tentunya terutama bijinya. Biasanya Arabica berbiji satu, sedangkan Robusta berbiji belah dua. Ada juga yang satu di Robusta, itu yang banyak dicari. Ini kopi yang sudah kering tadi, kita tumbuk kembali dengan alu dan lumpang. Ini dibantu anak saya yang kecil, membantu karena penasaran menikmati kopi buatan bapaknya yang legendaris. Karena saya sejak kecil memang sering mengolah kopi ini, dan baunya begitu menyengat jika sudah jadi kopi ini yang sudah bersih. Kita tampi dengan menampi agar kulitnya cepat terpisah. Tampi dengan tambir. Kita buatnya nggak begitu banyak karena ini sudah cukup ya, segini itu bisa untuk 1 bulan lebih, 2 bulan karena kopi kan. Inilah retur kopi yang sudah bersih, kita cuci kembali kemudian kita jemur. Kita siapkan pula pasir sebagai media untuk menggoreng. Meski sudah bersih pasir dari sungai, kita cuci kembali supaya tidak ada bahan-bahan lain yang sekiranya menjadikan tidak higienis. Kita cuci bahan pasir sebagai media untuk memanaskan biji kopi agar panasnya merata. Kita gunakan dari kalo ataupun dari wadah nasi yang sudah tidak terpakai. Pasir tadi supaya bersih dan higienis.
Kemudian pasirnya nanti kita jemur supaya mengering dan cepat untuk digunakan sebagai media. Kita gunakan pasir yang di bawah, sekiranya bisa sampai ke bawah nanti supaya tidak melengket pada biji kopi. Jadi yang tertinggal nanti di atasnya tinggal biji kopi, pasirnya tertinggal di bawah, sehingga tidak mengganggu ataupun menjadi bahan yang mengganggu biji kopi tadi. Sehingga kalau sudah masak nanti dayeki, ini yang sudah bersih, nanti kita jemur. Kita dijemur nanti sebagai media. Ini pasir dan kopi ya sudah tersiapkan. Ya, tinggal menyiapkan kompor dan wajan. Kita panasi dulu supaya wajannya panas ya. Setelah wajannya panas, pertama kita masukkan pasirnya yang sudah bersih tadi dan kering ya. Kita aduk-aduk pakai sotil. Sotilnya pakai sotil dari aluminium atau besi ya, dari aluminium, supaya menghantarkan panas cepat mengering. Dan kita tutup pasir tadi dengan tutup panci. Setelah kita tutup, kosreng lagi, kita buka, sudah kering. Dari hasil konsrengannya tadi baru kita masukkan namanya biji kopi. Kita campur, kita konsreng, sang. Setelah benar-benar panas, biji kopi sudah dimasukkan, kita serang. Kita tutup lagi dengan panci tadi supaya panasnya merata ya. Sekali kita buka supaya merata dan bercampur. Kita goreng, sesekali kita buka, kemudian kita tutup ya. Mula-mula apinya agak besar ya. Setelah benar-benar panas ya, kita kecilkan apinya supaya tidak gosong, tetapi panasnya merata sehingga masuk ke biji kopi tadi ya. Serang, terus dikonsreng, jangan sampai gosong. Jadi perlu dilihat dengan selalu diperhatikan, apinya jangan terlalu besar supaya tidak gosong. Diserang ya, nanti baunya sampai tercium di tetangga ya, mencium bau orang goreng kopi ya. Jadi kepala sudah senut-senut, yang pusing bisa hilang karena mencium bau kopi. Di sini kita juga butuh alat yang lain ya supaya sempurna matangnya, yaitu pakai bu irus atau masirus ini ya. Pakai masirus, sebab masirus mengeluarkan minyak dari batoknya tadi, batok kelapa ya, sebagai mempercepat
kematangan dari biji kopi. Nanti hasilnya meling-meling dan kinclong karena rahasia turun-temurun yang tidak semua orang mengetahui mengapa kopi digonsreng dengan bathok. Monggo panjenengan mencoba inilah. Maka ada kopi klothok dari bathok, menyajikannya di atas bathok, yaitu baunya begitu menyengat, begitu menikmati. Kopi klothok dari Turi lereng Merapi. Monggo sengkerso mang mriki tumbas si menawi gadah arta, nek mboten gadah arta nggih kula gratisi secangkir kopi, segelas kopi. Monggo dipun nikmati. Begitulah cerita sang pembuat kopi yang dengan semangat berseri-seri ingin menyajikan kopi. Inilah kopi Merapi yang penuh misteri. Silahkan yang senang memberikan subscribe, komentar, kemudian like-nya kita tunggu di forum ini. Matur nuwun alias terima kasih. Mau datang, mau saya kasih. Oh ya, jenis Robusta cocok untuk lereng Merapi karena daerahnya super duper dingin ya. Yang di sini keunggulan dari Robusta antara lain buahnya, sekali buahnya lur, aku sekali panen bisa 3 karung. Tetapi masaknya angel, masaknya sulit ya, nggak perlu, maka membuat sedikit saja. Nek akeh-akeh ndak tetanggane do pengen ya dinei wae, kasih saja 1 cangkir sebagai tanda persahabatan. Makanya sama nanam, biar ndak pengen saya kasih gratis bibitnya, datang saja ke rumahku. Plus dukungannya sehingga konten ini tetap berjalan. Kita lanjutkan proses ngopi barengnya. Belum selesai, kita tunggu. Setelah goreng berbau harum, kita dinginkan ya, supaya lalu kita gesrek dengan plastik tadi ya. Kita esek-esek, sudah dingin wajannya. Kita esek-esek pakai plastik supaya tidak meleleh ya. Kita pisahkan. Selamat tinggal sang pasir yang telah mengantar ke matangan kopi ya, kita pisahkan. Esek, kita posret pakai alat ini. Nyahlah pasir, meski kau telah berjasa padaku, telah membantuku, jangan mengikutiku. Kau harus istirahat, nanti lain kali ketemu dengan diriku lagi. Si kopi Merapi dari kerelaan sang pasir menjadi pahit dan getir. Sang kopi masih berjuang untuk menjalankan misinya yang belum sampai tujuannya ya. Esrek. Jadi panjang sekali prosesnya sampai menjenuhkan ya.
Setelah sang pasir pergi, kita pisahkan, kita jauhkan, jangan sampai satu biji pun mencampuri kopi. Inilah seperti filsafat lilin berjuang untuk habis di dalam hidupnya. Kita berjuang tanpa pamrih. Sudah kinclong dan baunya harum, kita lihatnya dengan kung sreng dengan virus tadi ya, masih virus dari batok tadi, diwarnanya kinclong meling ya, kinclong ngoblong. Coba kita lihat di sini ya, bentuknya memang kinclong ya, meling koyo beling. Laki-laki berjuang tumbuk terus para lumpang dan alu berpadu. Kopi harus melebur diri dengan ditambah alu dan lumpang. Biasanya saya juga membuatnya pakai juicer ya. Tapi kalau pakai juicer tidak bisa selembut pakai alu ya. Rasanya memang lebih enak pakai alu ya. Lebih tradisional, lebih ada semangat perjuangan yang begitu panjang untuk berliku-liku. Di sini biasanya saya juga pakai juicer, ini lebih cepat ya, tinggal erek dengan harap cemas. Kita menunggu sang penikmat. Semoga kopiku tidak gosong, tidak pahit, rasanya tidak gosong. Sambil mengeyek kembali. Kok warnanya hitam ya, ini kagak hitam, tidak cerah ceria seperti kopi di kurang jual. Kita harus sabar, tak berapa lama istriku bilang kopi kok ireng ya, kopi ini ireng, mestine pahit. Aku positive thinking saja ya, karena sudah pengalaman, sudah buat, dan aku pengalamannya sudah berkali-kali membuat, ternyata tidak sehitam yang diharapkan ya. Setelah jadi tidak sehitam yang kita lihat ya. Memang luarnya kelihatan hitam tapi dalamnya tetap nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba buatan aku. Ambil gelas dan gula serta merta aku tuang detik-detik cemas dan ragu tadi ya. Mula-mula setengah gelas saya buat ya. Di sini kemudian setelah agak mengendap ya, kita penuhi dari gelas tadi ya, supaya mengendap ya. Saya cicipi ternyata rasanya memang ekstra jos, enak tenan. Kemudian aku penuhi, aku tidak sabar. Setelah itu baru ku nikmati, langsung saya minum setelah mengendap sedikit. Ternyata tidak sepahit yang dicemaskan. Alhamdulillah. Kemudian saya bawa ke depan, di depan rumah anak saya, baru di depan TV, enak-enak ya. Ikut menikmatinya dari kopi yang berkhasiat. Mengenai kopi memang beragam, baik dari cara penyajiannya maupun cara menikmatinya.
dari secangkir kopi lereng Merapi. Semoga kopi tetap menemani dalam mimpi dan inspirasi.